Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lestari dengan NIM 230506877 dari Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Yaci Madani dengan prodi Ilmu Komputer. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait tugas mata kuliah Desain UI UX dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan terkait design thinking dalam UI UX serta 5 tahapan yang diperlukan dalam mengerjakan atau membentuk design thinking dalam UI UX. Oke, langsung saja kepada materi berikutnya, yaitu pengertian daripada design thinking. Pengertian di sini adalah pendekatan kreatif dalam menyelesaikan masalah dan berpusat pada pengguna, user center. Jadi, design thinking adalah sebuah proses atau metode pemecahan masalah untuk kebutuhan atau yang berfokus kepada kebutuhan pengguna dan dengan solusi yang kreatif, inovatif, juga efektif. Jadi design thinking di sini fokus kepada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pengguna. Nah, design thinking terdiri dari 5 tahapan di sini. Yang pertama itu empatis, yang kedua define, yang ketiga ideate, yang keempat prototype, dan yang kelima atau terakhir yaitu tes. Saya akan menjelaskan pada slide-slide selanjutnya. Yang pertama ada empatis, yaitu memahami, mengamati, mendengarkan, juga empatis di sini adalah memahami, mengamati, dan mendengarkan pengguna. Nah, memahami apa sih? Memahami kebutuhannya, perasaannya, juga tantangan yang dihadapi oleh mereka. Contohnya itu kita melakukan wawancara atau survei langsung kepada pengguna. Apa yang dirasakan pengguna, apa tantangan yang dihadapi, dan apa yang dibutuhkan pengguna. Lalu setelah itu kita ke tahap selanjutnya yaitu define. Setelah kita tahu apa yang pengguna rasakan, kita memahami kebutuhan pengguna dan kendala yang dihadapi pengguna, disinilah di define ini kita merumuskan masalah, mengumpulkan hasil dari tahap empatis yang tadi saya jelaskan serta menentukan inti permasalahan pengguna. Contohnya, pengguna kesulitan menemukan kendaraan dengan cepat pada jam sibuk. Jadi pada define ini kita harus benar-benar mengumpulkan hasil dari tahap empatis itu dan merumuskan masalahnya dengan pemahaman yang tepat ya. Dan saat sudah kita kumpulkan dan juga rumuskan, kita berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, ideate dan prototype. Definisi dari ideate itu menghasilkan ide kreatif, brainstorming untuk mencari berbagai solusi, dan tidak ada ide yang salah di tahap ini. Saat kita sudah menyelesaikan tahap empatis dan juga define, di tahap ini kita dapat melahirkan sebuah ide kreatif untuk solusi yang ada pada empatis juga define. Nah, dan kita kumpulkan aja ide-ide pada tahap ini, lalu kita pilih mana ide yang paling baik yang bisa memecahkan masalah yang dihadapi pengguna ini, solusinya. Setelah itu ke tahap keempat yaitu prototype. Definisinya itu membuat rancangan awal. Membuat model awal dari ide terbaik dapat berupa sketsa, wireframe, atau mockup. Jadi setelah 4 tahapan selesai, barulah kita naik ke tahapan 3 tahapan selesai, barulah kita ke tahapan keempat yaitu prototype.
Jadi saat empatis atau kita sudah paham kebutuhan pengguna, lalu kita sudah merumuskan inti permasalahan pengguna dengan baik, lahirlah solusi atau ide, lalu kita rancanglah eh, sebuah produk ataupun aplikasi ya yang baik untuk pengguna itu. Di sini rancangan awalnya kita bisa menggunakan sketsa dulu sebelum membuat ke tahapan akhir. Ataupun bisa menggunakan wireframe atau mockup. Dan tahapan terakhir itu tes. Tes itu bisa disebut dengan uji dan evaluasi, melibatkan pengguna untuk mencoba prototipe, mengumpulkan umpan balik, dan memperbaiki desain. Jadi setelah 4 tahapan itu berhasil, langsunglah kita melakukan uji atau evaluasi dari prototipe yang kita buat. Di sini kita melibatkan pengguna langsung. Jadi kita saat pengguna rasakan gitu apakah sebuah prototipe atau rancangan yang kita buat ini menghasilkan sebuah solusi yang baik. Nah, di saat itulah pengguna pasti akan menjelaskan apakah rancangan kita ini bisa rancangan yang kita buat ini dapat solusinya itu baik atau tidak. Jadi kita kumpulkan umpan baliknya untuk mengembangkan atau memperbaiki desain yang solusinya itu belum diterima oleh pengguna. Jadi apakah ada kebutuhan yang kurang, apakah perasaan penggunanya masih belum cukup baik, dan di situ kita kumpulkan dan perbaiki pada tahapan tes ini. Oke, saya akan menjelaskan dengan singkat di sini. Contoh penerapan design thinking pada kasus rancangan aplikasi pemesanan makanan online. Oke, di sini ada empatis, perasaan pengguna. Kita mewawancara pengguna tentang kesulitan pada aplikasi memesan makanan online. Apakah ada? Nah, setelah itu kita eh, lanjut ke tahap define. Kita memahami ini, kita rumuskan permasalahannya itu pengguna sering kesulitan menemukan menu favorit dengan cepat. Lanjut ke tahap ideal. Lahirlah ide atau solusi, yaitu membuat fitur rekomendasi otomatis berdasarkan riwayat pesanan. Nah, sudah selesai, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu prototype. Nah, membuat rancangan tampilan fitur tersebut. Jadi, kita buatlah rancangan awalnya yaitu sebuah fitur rekomendasi otomatis berdasarkan riwayat pesanan. Nah, setelah selesai 4 tahapan itu kita melakukan tes atau uji kepada pengguna dan memperbaiki berdasarkan masukan yang dirasakan pengguna saat menguji atau mengevaluasi rancangan kita. Oke, di sini ada manfaat daripada design thinking. Kenapa design thinking itu penting? Karena di sini manfaatnya yaitu memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik, meningkatkan kreativitas dan kolaborasi antar tim, menghasilkan solusi yang inovatif dan efektif, mengurangi resiko kegagalan produk, dan membantu menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik pada UX. Jadi, saat kita melahirkan sebuah rancangan aplikasi ataupun produk gitu, jadi kita harus menggunakan design thinking ya, karena ini sangat penting gitu. Karena dengan memahami kebutuhan pengguna, kita dapat melahirkan sebuah produk ataupun rancangan dengan lebih baik dan lebih kreatif juga efektif gitu. Jadi tersusun ataupun terstruktur. Oke, slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Jangan lupa diingat, design thinking ini adalah proses kreatif untuk memahami dan memecahkan masalah pengguna. 5 tahapan yaitu empatis, define, ideate, prototype, dan juga tes. Pendekatan ini membantu menciptakan solusi inovatif dan berfokus pada manusia ya pengguna, yaitu human centered design. Nah, di sini juga ada kata-kata
dari saya yaitu desain terbaik lahir dari empati terhadap pengguna. Jadi, desain yang baik atau produk yang baik itu lahir dari perasaan atau kebutuhan yang ada pada pengguna. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.